Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giok kepala saat dia menyaksikannya ditangguhkan di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Selain itu, karena bayang-bayang dari hal-hal itu pada waktu itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambil, Xiao Yan mendesak ketika dia melihat keraguan di wajah Yun Yun. Itu masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, bagaimanapun, Yun Yun tidak bisa menahan memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, terima saja. Dan memungkinkan Anda untuk mencoba dan bertingkah hebat lagi. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu ketika mendengar ini. Dia berkata, sudah bertahun-tahun, namun Anda masih ingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam insiden itu. Meskipun saya telah menghancurkan Sekte Awan Berkabut, Sekte Awan Berkabut juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak berhubungan dengan Anda, tetapi saya masih harus menjelaskan beberapa hal tertentu. Petik 2. Aku tidak tahu tentang semua alasan hebat ini. Mata Yun Yun memerah sedikit ketika dia menyebutkan hal ini. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihat dari sudut pandangnya. Namun, Misty Cloud Sekte setelah semua tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena orang ini mengatakan demikian. Jika Anda ingin menemukan tempat yang tenang untuk tinggal, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan dari Granny Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan berakhir menyebabkan Sekte Bunga akhirnya turun ke pertarungan internal. Saya pikir Nenek Hua tidak mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, Penatua pertama, Yun Yun untuk sementara waktu dapat mengambil posisi ketua sekte. Anda bisa memberi tahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok. Haha, Anda dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah menyerahkan semua dokinya kepadamu, kemungkinan besar kau adalah kandidat yang sempurna di dalam hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan bergejolak ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, Penatua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Sekte Langit yang sangat besar untuk menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan Sekte Bunga kita. Sekarang ketua sekte diubah dan bahwa Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Li yang kekasih, saya pikir kerjasama ini tidak hanya akan berakhir tetapi Sekte Langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat, mengingat cara mereka melakukan sesuatu. Ancaman kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika kepala diubah menjadi Yun Yun, tidak hanya mereka tidak akan dapat bekerja sama dengan Sekte Langit Mendalam tetapi juga akan menyebabkan Langit Mendalam untuk melihat Sekte Bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih itu sedikit mengaitkan alisnya. Meskipun Sekte Bunga dan Sekte Langit yang Mendalam memiliki peringkat yang sama sebagai dua sekte, kekuatan yang sebelumnya tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, Sekte Langit yang Mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte ini memiliki sejumlah ahli. Faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikit pun. Yao Hua Liangjun ini adalah anggota dari Sekte Langit yang Mendalam. Awalnya, mereka berencana membuat Yao Hua Liangjun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte Bunga dan Sekte Langit yang Mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di dataran tengah yang bisa cocok dengan kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka. Namun demikian, dasar dari sekte ini tidak akan lebih lemah dari kedua sekte. Jika seseorang menemani seekor harimau, akhirnya dia akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia mengabaikan mata Yao Hua Liangjun yang sangat dingin ketika dia berbicara dengan lemah. Penatua pertama, saya pikir Anda harus lebih jernih daripada saya ketika menyangkut cara Sekte Langit yang Mendalam melakukan banyak hal. Jika kedua sekte membentuk aliansi,
kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, Sekte Bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari Sekte Langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong. Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya melihat ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, jika Penatua pertama tidak keberatan, Falling Star Pavilion saya mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari Sekte Bunga di masa depan. Saya yakin bahwa Penatua tidak akan ragu dengan kepercayaan guru saya, kan? Reputasi Yao Zunze sangat luar biasa. Siapa di Central Plains tidak tahu tentang kepercayaannya? Tentu, tidak ada yang bisa meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tegang saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, mulai sekarang dan seterusnya, Yun Yun adalah kepala Sekte Bunga. Tidak akan ada lagi argumen. Petik 2. Penatua pertama ini telah mengambil keputusan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, Falling Star Pavilion tidak memiliki berat untuk membuatnya mengabaikan semua yang lain. Namun, semuanya berbeda saat ini. The Falling Star Pavilion telah menghasilkan banseng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melambung. Pada saat itu, bahkan Sekte Langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lain adalah faksi baru dan naik yang memiliki potensi dan kepercayaan yang luar biasa. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih itu mengeraskan hatinya dengan niat membiarkan Yun Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apa-apa. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena Penatua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang mulia ini hanya bisa berharap bahwa kamu tidak akan berakhir dengan penyesalan di masa depan. Ekspresi Yao Hua Liangjun juga sangat jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan menghancurkan masalah besar. Pasti tidak mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika ia kembali kali ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Hua Liangjun sedikit bergerak. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari Sekte Bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan kejam saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas, setelah kehilangan banyak wajah hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di wajahnya. Douzun 6 bintang memang kuat, tetapi saat ini dia juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yao Hua Liangjun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengepalkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebagai gantinya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih itu perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat kedua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi kepala baru dari Sekte Bunga kami. Semua murid dari Sekte Bunga harus mematuhi perintahnya. Kalau tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Petik 2. Dimengerti. Ketika suara wanita tua itu terdengar, murid-murid Sekte Bunga yang padat di alun-alun juga buru-buru berlutut. Suara hormat terdengar di tempat itu. Salam kepada kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia memandang Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, "Selamat, Kepala Sekte Yun Yun." Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dalam jarak yang jauh. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu besar. Namun, dengan Penatua pertama dari Sekte Bunga memimpinnya, semuanya dilakukan dengan cara standar.
Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari Sekte Bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun untuk membantunya menemukan kamar yang sunyi. Perlawanan tersembunyi dalam flame pendingin tulang sudah benar-benar menghilang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan memperbaikinya. Apalagi Sekte Bunga ini juga memiliki cukup banyak pakar yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memperbaiki Bone Chilling Flame. Dengan meningkatnya kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun dia tidak lagi perlu takut ketika menghadapi seorang ahli seperti Yao Hua Liangjun, musuhnya bukan Yao Hua Liangjun tetapi Aula Jiwa. Xiao Yan sudah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa itu mungkin akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu siapapun dari mereka berdua. Yang paling penting, bahkan setelah pertarungan yang intens, peluang kemenangannya tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke elit Banseng, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting. Aroma samar dikeluarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap menempel di dalamnya. Ketika seseorang menghirup nafas yang lembut, semua pikiran yang mengganggu akan menghilang dari pikirannya pada saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan sepi ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di ranjang batu. Namun, dia tidak segera mencoba menelan dan memperbaiki Bone Chilling Flame. Penggunaannya dari lotus api pemusnahan ketika melawan Yao Hua Liangjun sebelumnya telah cukup banyak menghabiskan douqinya. Memperbaiki api dingin tulang bukanlah tugas yang menenangkan. Dia secara alami harus siap. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata tertutup Xiao Yan akhirnya dibuka perlahan. Sekali lagi matanya kembali tenang. Sekilas, mereka muncul seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikit pun. Mulut udara keruh perlahan-lahan keluar dari tenggorokannya. Cahaya redup juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak nyala putih pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap mata, kedua matanya sudah tertutup oleh nyala api putih. Perbaikan, mulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki cukup banyak antisipasi terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun flame surgawi dari peringkat Flame Chilling Flame tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3000 pembakaran api, itu juga bukan sesuatu yang dia bisa meremehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah ada di kelas di level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan Bone Chilling Flame, itu bisa melompat dan menjadi metode Qi kelas Tian. Aroma wangi cendana masih melekat di ruangan yang sunyi itu, yang memiliki udara yang sangat kering dan panas. Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiao Yan duduk di tempat tidur batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Samar-samar ada beberapa bibit api putih lebat melarikan diri dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Nyala api ini melekat di tempat itu dan melilit tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiao Yan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi tetapi penyempurnaan saat ini dari nyala tulang dingin tidak sesulit yang ia bayangkan. Di bawah pembakaran intens dari 3000 api jantung lotus, tulang nyeri tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berkembang dengan lancar. Tidak ada perubahan yang tidak biasa yang sulit untuk dikendalikan muncul. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada yang tak terduga terjadi di tengah jalan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa ia dapat dengan sukses memperbaiki flame tulang dingin dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika berita tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan akan menarik kecemburuan dari sejumlah ahli. Sudah merupakan berkat besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi.
Ini disebut 4 jenis, memang sedikit aneh. Setelah semua, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiao Yan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang mustahil di mata orang lain, telah menjadi fondasi yang memungkinkannya untuk menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiao Yan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang tenang juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang perlahan-lahan melekat memancarkan, kepulan, dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit biasa Douzong tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan keras yang merembes ke udara, itu sudah cukup untuk membuat doki dalam tubuh seseorang menjadi keras dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang megah doki menyebar dari tubuhnya seperti gelombang lautan yang hebat. Itu bahkan membawa beberapa suara tabrakan yang tidak jelas dalam prosesnya. Dengan penggabungan api pendinginan tulang dan api jantung 1000-3000, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi doki murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiao Yan setelah disempurnakan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata di bawah penyempurnaan yang sunyi ini. Setelah setengah bulan disempurnakan, suhu di dalam ruangan yang sunyi telah dinaikkan hingga tingkat yang mengerikan. Selain itu, karena tempat ini benar-benar disegel, akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergejolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retak hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang tenang itu perlahan-lahan meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan-lahan menetes ke bawah dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi itu. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul bersama dengan suara sedikit teredam. Hampir setengah dari lapisan batu juga meleleh di bawah suhu tinggi ini. Xiao Yan, yang duduk di tengahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Napasnya tenang. Udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu setelah terhirup, menjadi seperti dua naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Gemerincing, meja batu itu meleleh dan cairan menetes pelan. Suara kecil muncul di dalam ruangan yang sunyi dengan irama. Sosok manusia di ranjang batu itu tampaknya telah menjadi patung. Bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Jika bukan karena orang masih bisa merasakan aura yang luas dan perkasa yang terus naik, kemungkinan orang akan memperlakukan gelombang panas seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat buram saat seseorang dilatih. Oleh karena itu, 10 hari telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Aroma bunga menutupi halaman yang sunyi. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu sampai penuh dengan kehidupan. Ada paviliun batu di halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini menatap sebuah pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Sudah hampir sebulan, mengapa Xiao Yan tidak keluar? Nalan Yanran memandangi pintu batu itu. Alisnya dirajut saat dia dengan lembut berkomentar. Yun Yun sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Petik 2. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia secara alami tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan keras. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu menyeduh gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar membuat seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga membangkitkan perhatian beberapa penatua dalam sekte bunga. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Yun Yun sadar bahwa hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami lotus api yang mengerikan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran bumi yang lain dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan.
Orang ini benar-benar tidak membiarkan orang lain bersantai. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa pahit. Untuk menenangkan kekhawatiran para penatua ini selama periode waktu ini, dia telah banyak berbicara. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan penatua pertama pun akan mengadopsi beberapa langkah. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas di tiang. Pinggang lembutnya yang tampaknya tanpa tulang dan tubuhnya condong ke busur memikat yang samar-samar memancarkan semacam pesona malas telah dilahirkan dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiaoyan saat ini. Karena itu, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, mari kita pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun memandang ke langit sebelum dengan tak berdaya bangkit dan berkata, "Apa itu?" Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia tersandung sedikit. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Sebuah kejutan memenuhi wajahnya yang cantik. Itu ditransmisikan dari ruangan yang sunyi. Yun Yun juga menghentikan langkah kakinya. Dia merasakan sedikit di depan matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan nenek Hua, kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat tremor ditransmisikan lebih awal, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama hening, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, kegiatannya agak besar, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Dia tubuh bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Saat itulah mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap kamar sepi di bawah tiba-tiba meledak terpisah. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di sekitar tempat itu naik dengan cepat. Ketika ruangan yang tenang itu meledak terbuka, aura yang luas dan perkasa yang telah sepi selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan langsung menuju ke awan. Raungan itu mengandung doqi yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga tampak seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga ketika raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Kejutan di mata beberapa individu yang taat berubah menjadi shock ketika mereka merasakan aura itu. Ini adalah Xiaoyan. Auranya, mengapa tiba-tiba menguat begitu kuat? Kekuatan aura ini kemungkinan telah mencapai puncak tingkat bintang 4. Orang ini, sudahkah dia makan pil spesial? Kekuatannya sebenarnya telah melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan singkat. Petik 2. Cukup banyak tetua dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Tingkat peningkatan kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan diperlukan upaya 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiaoyan sebenarnya bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan singkat. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia benar-benar luar biasa. Petik 2. Wanita tua berambut putih itu, yang adalah penatua pertama dari sekte bunga, sedikit mengangguk dan bergumam ketika dia berdiri di langit. Guntur menderu akhirnya mencapai titik di mana ia akan tersebar. Pada saat itu terjadi, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup melintasi langit tanpa henti. Adegan mendadak ini menyebabkan semua orang terpana. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Penatua pertama dari sekte bunga juga sedikit terpana oleh adegan ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Tiba-tiba matanya beralih ke arah ruangan yang sunyi itu. Ketidakpercayaan akhirnya muncul di matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Ketika sampai pada fenomena alam yang tidak biasa, mereka umumnya dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi.
Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik pil lightning. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai tingkat seperti itu dianggap sebagai keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Doki. Kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Tian kelas Qi atau kelas Tian keterampilan Do. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Qi atau keterampilan Do. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah penciptaan. Hanya ketika beberapa metode Qi kelas Tian atau skill Do sedang dibuat maka fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak ditutupi oleh aroma pil. Jelas, itu bukan kelahiran pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun Xiaoyan kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas waktu telah berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal dari fenomena alam yang tidak biasa melalui berbagai tebakannya. Menciptakan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do. Wanita tua berambut putih itu terkejut ketika dia melihat ruangan yang sunyi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi muram dan terkejut. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Berapa banyak orang di benua ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiaoyan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Ban Seng kemungkinan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di dalam hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang lama. Dibandingkan dengan pria muda yang luar biasa, orang-orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Tidak heran dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Petik 2. Wanita tua berambut putih itu menghela nafas pelan. Matanya sedikit berkedip. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiaoyan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiaoyan di masa lalu, itu semua karena wajah Yao Lao. Xiaoyan mampu mengalahkan Yao Hua Liangjun dengan kekuatan 2 bintangnya. Do Zun telah membuatnya terkejut tapi hanya itu. Yao Hua Liangjun mungkin terlihat kuat di mata orang lain tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika itu bukan karena Yao Hua Liangjun adalah anggota dari Sekte Langit yang mendalam, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan lancar saat itu. Meskipun dia hanya sangat memikirkan Xiaoyan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah pada saat ini. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bandingkan. Xiaoyan memberinya terlalu banyak kejutan. Itu sampai batas yang menyebabkan dia, sebagai penatua pertama dari Sekte Bunga, mengancamnya dengan serius. Prestasi masa depan orang ini pasti akan luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat untuk Sekte Bunga. Petik 2. Wanita tua berambut putih itu tersenyum samar ketika dia memikirkan hal ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak senior, penglihatan Anda memang sangat akurat. Melihat lapisan-lapisan awan gelap tersebar terpisah di langit, semua murid dari Sekte Bunga telah mengejutkan wajah. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang cerdik yang matanya beralih ke arah tempat Xiaoyan melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa telah terjadi saat Xiaoyan hendak meninggalkan retretnya. Kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang! Kamar sepi sekali lagi bergetar di depan banyaknya tatapan. Pilar Qi panas melesat dari dalam. Sosok manusia berdiri dengan mantap dengan sikap kerajaan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiaoyan, yang telah melakukan retret 1 bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika dia melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya mengerti sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya.
Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Ketika riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di antara banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga berangsur-angsur menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar ke bawah dan bersinar di pegunungan yang tertutupi oleh lautan bunga. Apakah itu berkembang menjadi metode Qi kelas Tian? Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap tersebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mantra api sekali lagi diedarkan. Ketika mantra api sedang beredar, energi alami dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi yang mengejutkan terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terpana. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami ini yang dipenuhi dengan banyak kotoran. Segala kotoran akan segera berubah menjadi apa-apa sementara api surgawi naik. Tingkat di mana Doqi beredar di dalam tubuhnya juga lebih dari 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Jenis kecepatan gila ini tidak hanya menunjukkan dirinya pada kecepatan yang beredar. Ada juga perubahan drastis dalam hal penyerapan, penyempurnaan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan ia tidak lagi perlu segera menelan pil obat untuk mengisi ulang Doqi-nya seperti di masa lalu jika ia menggunakan Annihilation Fire Lotus. Dia saat ini benar-benar dapat digambarkan memiliki modal untuk menyia-nyiakan. Mulut udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini membutuhkan kelelahan yang sangat besar dari Doqi. Karena itu, ia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang akan mengambil keuntungan dari pembukaan setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan akan jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali beberapa keadaan khusus. Itu dapat dianggap sebagai metode Qi kelas rendah Tian kelas. Namun, itu seharusnya baru saja menembus level tinggi kelas D. Dikabarkan bahwa ketika metode Qi kelas Tian yang sesungguhnya digunakan, ia akan segera dapat menyerap semua energi dalam 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Tidak terduga bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sebegitu kerasnya. Bahkan Flame Chilling Bond hanya bisa mendapatkan Flame Mantra untuk mencapai tingkat metode Qi Kuasi Tian kelas. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuasi Tian atau kelas Tian sejati, semuanya telah mencapai tingkat itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi drastis. Kekuatanku saat ini juga ada di tingkat Douzun bintang 4. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan Flame Chilling Bond kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan sangat kecewa. Jika Douzun's Elite lainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. Pelatihan 10 tahun atau bahkan puluhan tahun diselesaikan olehnya dalam waktu singkat 1 bulan. Jika dia masih putus asa karena itu, mereka mungkin harus langsung menemukan batu dan mengetuk kepala mereka sampai mati. Bintang 4, jadi. Setelah merasa putus asa sejenak, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi luar biasa, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan membuatnya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berperingkat ke-15 dan lebih tinggi pada saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan oleh bintang. Sepertinya aku harus secara khusus menemukan api surgawi yang berperingkat di depan ketika menelan api surgawi di masa depan ini. Xiao Yan terdiam ketika dia berpikir sampai titik ini. A Heavenly Flame itu sendiri jarang terjadi. Peringkat di depan sangat langka.
Bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk menangkap dan memperbaikinya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, tampaknya jalan Xiaoyan menelan api surgawi di masa depan akan menjadi jauh lebih sulit. Xiaoyan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun peningkatan kekuatannya oleh 2 bintang tidak memenuhi standar matanya yang tajam, nyamuk kecil juga adalah daging. Jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi bergantung pada Annihilation Fire Lotus untuk bertarung dengan Yao Hua Liangjun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir. Bahkan dalam tabrakan, keuntungan yang Yao Hua Liangjun bisa dapatkan kemungkinan akan sangat kecil. Lupakan Yao Hua Liangjun itu, bahkan jika aku bertemu Tianzun ke-9 yang disebut Hall of Soul, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur utuh. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega ketika dia memikirkan hal ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti ada Tianzun ke-7, Tianzun ke-6 dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini sudah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih nyaman. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gelisah. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka ketika mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut terdengar tak berdaya di samping telinga Xiaoyan sementara dia berpikir keras. Xiaoyan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada ekspresi menegur di wajahnya yang cantik. Itu sangat memikat. Xiaoyan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiaoyan bertindak dengan cara ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah memalukan. Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Bajingan kecil, bisakah kamu benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan? Xiaoyan kaget ketika dia mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah yang memerah dan berkata, "Saya membantu Anda melihat segel Doqi di dalam tubuh Anda." Yun Yun kaget ketika dia mendengar ini. Dia terus menatap Xiaoyan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiaoyan ketika dia melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun menghela nafas dengan lembut ketika Xiaoyan menutup matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah memalukan yang tersisa di sana. Terlepas dari apa maksud orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan tetua dari Sekte Bunga berada di bawah. Seperti apa jadinya jika mereka melihat ini? Xiaoyan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel Doqi dalam tubuh Yun Yun bahkan membuatnya merasa terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan guru, bahwa Nenek Hua haruslah menjadi elit Douzun yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9, Douzun. Doqi dari seumur hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Douzun biasa. Mata Xiaoyan berkedip saat dia merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki Doqi yang luas dan perkasa yang bahkan membuatnya merasa terkejut. Namun, Doqi ini sepenuhnya disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membuka segel dan mengendalikan Doqi yang luas dan perkasa ini. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Meterai yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, tingkat di mana Anda bisa memperbaikinya bisa menjadi sedikit lebih cepat. Xiaoyan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu juga sadar bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatan saya, tidak mungkin bagi saya untuk mematahkannya. Yang bisa saya lakukan adalah menyerap Doqi yang merembes keluar dari segel. Meskipun ini masalahnya, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu." Yun Yun mengerutkan alisnya dan berkata, "Lebih aman untuk memperbaiki semua Doqi ini sesegera mungkin. Kalau tidak,
Jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan orang itu mungkin melepaskan segel Doqi tanpa memperhatikan kehidupan Anda. Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua Doqi yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9, Dozun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan berakhir dengan pikiran yang tidak patuh. Yun Yun juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan membohonginya. Namun, itu bukan karena dia tidak ingin mempercepat laju perbaikan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun untuk segel itu. Tenang, serahkan soal segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan merasa nyaman. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata ketika dia melihat ekspresinya. Emosi yang tidak dikenal melonjak di hati Yun Yun ketika dia mengamati pemuda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan, benar-benar baik, dia telah membawa Nalan Yanran dan menjelajahi seluruh tempat selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatannya bisa dianggap berada di puncak dalam kekaisaran Jianan, itu bukan apa-apa di Central Plains ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan Sekte Bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah berpikir tentang posisi kepala Sekte Bunga. Terima kasih. Yun Yun menghirup udara dengan lembut. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, apakah perlu? Hah? Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah muncul untuk mendengar nada tidak senang yang telah digunakan Xiao Yan. Dia melihat kerutan yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal karena telah menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada penatua pertama dari Sekte Bunga. Sekarang karena penatua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Falling Star Pavilion, dia secara alami tidak akan khawatir tentang ini. Karenanya, masalah kecil ini baru saja lewat dengan cara ini. Fenomena yang tidak wajar yang disebut juga secara bertahap memudar setelah para murid dari Sekte Bunga telah membicarakannya selama 2-3 hari. Ini juga sesuai keinginan Xiao Yan. Dia tidak ingin dilihat oleh banyak mata aneh setiap kali dia pergi. Aroma samar yang melekat di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan adalah kamar wanita tertentu. Aku akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu perbaikanmu di masa depan. Mungkin sedikit sakit, Anda harus menanggungnya. Xiao Yan memandang Yun Yun, yang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan ini yang berwarna merah muda sebelum batuk kering dan berkata. Yun Yun setuju dengan lembut. Pada saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Itu baik-baik saja hanya menggunakan ruangan apapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengubur kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa kering ketika melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan napas panjang. Dia membuang pikiran yang mengganggu itu dan perlahan-lahan memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi fokus, Xiao Yan melengkungkan jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang berisi jejak putih pekat di dalamnya perlahan-lahan muncul di jarinya. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan nyeri tulang dingin dengan nyala api lainnya. Saat ini, 4 jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung bersama. Baik warna dan kekuatannya menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi jenis ini saat ini memberikan satu perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang sangat tinggi menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam menghadapinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya pada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa ini menyerang tubuh pihak lain ketika bertarung dengan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram ketika nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan gaya seperti kilat. Ci,
Meskipun Xiaoyan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh nyala api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan gioknya yang telanjang seperti kurva memikat. Ah! Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang disampaikan dari samping tahun menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus. Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan membuka segelnya. Yun Yun mengepalkan gigi peraknya di hadapan tangisan kuburan oleh Xiaoyan. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiaoyan, tempat nyala api berkobar, menunjuk ke punggung Yun Yun. Batu giok halus seperti kembali segera mengungkapkan tembakan ungu merah.